Dokter Richardly gimana? Lanjut ya? Dokter Richardly. Saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada anggota saya yang kurang ajar. Dokter Richardly sampai nangis dukung pesulap merah. Denny Sumargo pasang badan demi Dokter Richardly. Ulah jin dan bikin malu, Haji Ridwan sampai turun tangan ucap ini. Selamat datang di Seruni Channel. Dokter Richardly baru-baru ini terlihat menangis lewat instastory-nya dan memberikan pembelaan kepada pesulap merah yang menurutnya kasusnya mirip dengan kasus yang pernah ia lalui. Kasus pesulap merah ini mirip banget dengan saya. Ketika yang dibela kepentingan orang banyak, edukasi mencerdaskan masyarakat, kita diperangi si abal-abal, dan lucunya instansi terkait memilih diam, padahal ini tugas mereka, ucap Dokter Richardly sembari menyematkan emotikon menangis. Richardly pun mengaku kini ia tengah gencar membela pesulap merah yang ia rasa berada di langkah yang benar dengan membongkar trik pengobatan dan trik kesaktian beberapa pihak yang mengaku sebagai dukun. Beruntungnya masyarakat udah pinter-pinter. Bagi yang tanya, dok kenapa nggak bahas kosmetik lagi? Tetap bahas kok, cuti bentar bantuin pesulap merah. Karena saya ngerasain apa yang dia rasain dan lain-lain, ucap Dokter Richardly. Tak sampai di situ guys, Denny Sumargo rupanya tak mau kalah. Denny lewat instastory-nya justru memberikan dukungan kepada Dokter Richardly. Denny meminta kepada Firdaus Owiwobo untuk tak melanjutkan somasi dan ancaman kepada Richardly. Podcastnya Mas Denny Sumargo, saksikan pengetesan secara goib. Yang penting kita tidak saling tuntut-nuntut, insya Allah kita bersama-sama berjuang untuk meyakinkan bahwa goib itu ada. Terima kasih. Dokter Richardly gimana? Lanjut ya? Dokter Richardly berhenti lah. Berhenti lah aja ya, karena kita lah. sama-sama saudara ya. Iya. Dan bukan Diam-diam, rupanya Denny sangat perhatian kepada Dokter Richardly dan meminta kepada Firdaus Owiwobo untuk tak melanjutkan somasi dan ancaman kepada dokter kecantikan tersebut. pedang trik. Kasihan juga Dokter Richardly dia nanti kliniknya kenapa-napa. Oh iya betul. Ya udah kita saudara semua. Damai ya. Dalam video tersebut, Firdaus pun mengaku akan berbicara kepada kliennya Jindan terkait permintaan dari Denny Sumargo itu. Ya udah kita saudara semua. Damai ya. Insya Allah saya tanya dukunnya ntar. Iya. Oke, makasih. Sukses selalu. Aman. Akan tetapi guys, sebelumnya Dokter Richardly terlihat kembali memberikan sindiran pedas kepada diduga para dukun yang sebelumnya mampir ke podcastnya. Richardly terlihat memposting screenshot foto Dennis yang tengah memegang surat perjanjian sebelum podcast dengan para dukun di channel YouTube-nya. Begini isi persyaratan para dukun sebelum melakukan podcast. Hehehe, lucu ya, tulis narasi dalam foto itu. Sepertinya ada yang trauma dari podcast saya ya, sampai harus buat list pertanyaan yang disetujuin dan lain-lain. Baru pertama lihat tamu podcast buat surat ginian, ucap Dokter Richardly sambil menyematkan emotikon tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, munculnya Jindan yang mengaku sebagai habaib dan cucu Mbah Priok ke tengah masyarakat yang kemudian menjadi viral dan malah membuatnya menjadi bulan-bulanan netizen, membuat guru dari dukun Jindan yaitu Haji Ridwan diduga meminta maaf mewakili Jindan kepada halayak ramai dan beberapa pihak seperti kiai, ulama hingga para habaib. Saya mohon maaf kepada para ulama, para kiai, para habaib apabila ada murid-murid saya atau anggota-anggota saya dimanapun berada yang galil adab dan tidak sopan kepada para habaib, para ulama, para kiai, mohon dimaafkan. Sebagai Ketua Umum, Haji Ridwan menyampaikan permohonan maaf apabila ada murid atau anggotanya yang berperilaku tidak sopan dan kurang ajar. Sekali lagi, saya mohon maaf lahir dan batin, afwan ya habibi. Menurut Haji Ridwan, perilaku anak buahnya itu karena tidak mengaji dan mengkaji kitab Talim Muta'alim. Kitab tersebut merupakan salah satu kitab klasik yang membahas mengenai penggemblengan akhlak para santri. Mohon dimaafkan. Ya, mungkin mereka tidak mengaji dan mengkaji kitab Talim Muta'alim. Ya, sebelumnya diketahui, Jindan yang mengaku sebagai habaib dan dukun ini terlihat muncul di podcast-podcast dan mengaku memiliki kesaktian ilmu kekebalan tubuh.
Kemunculan Jindan sendiri awalnya sebagai upaya untuk membuktikan ilmunya dan menantang pesulap merah untuk melakukan adu tembak. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Saruni Channel.